Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen humas pendidikan. Dengan saya, Eliani Nurfadilah dengan NIM 203210061. Saya Erika Cahyaningrum dengan NIM 203210066. Saya Evi Wahyu Febiani dengan NIM 203210071. Langsung saja. Pertama, pengertian manajemen humas pendidikan. Humas merupakan proses interaksi yang bertujuan untuk menciptakan opini publik yang saling menguntungkan, menanamkan kepercayaan yang baik, serta menumbuhkan citra positif dari publik. Lembaga pendidikan adalah tempat di mana seorang peserta didik dirangsang untuk belajar di bawah pengawasan dan pendidikan guru. Merujuk pada pengertian humas dan lembaga pendidikan di atas, maka humas pendidikan adalah kegiatan yang disengaja dilakukan oleh lembaga, direncanakan secara baik dan berlangsung secara kontinu dalam mengadakan dan membina hubungan yang harmonis dengan orang tua, peserta didik, serta masyarakat sebagai pengguna dengan memberi penjelasan yang secukupnya sesuai kebijakan lembaga pendidikan serta tindakan agar masyarakat atau pengguna dapat memahami, mempercayai, dan memberikan dukungan terhadap program-program yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen humas pendidikan. 1. Tujuan dari manajemen humas adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, terutama terciptanya citra positif, kemampuan yang baik, saling menghargai, toleransi antar kedua belah pihak yang terkait. Yang kedua, manajemen humas sekolah juga mempunyai tujuan untuk mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud dan sasaran sekolah, memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah, menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua siswa. Yang ketiga, program humas bertujuan untuk memberi penjelasan tentang kebijakan penyelenggaraan sekolah berbentuk situasi dan perkembangannya, menampung sarana-sarana dan sumber dana dari warga sekolah tentang hal pembinaan dan pengembangan sekolah, memelihara kerjasama secara harmonis antar warga sekolah. Yang keempat, memberikan informasi tentang perkembangan sekolah, menampung sarana serta masukan dari warga sekolah yang dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan sekolah menjadi semakin maju. Dengan demikian, dapat tercipta suatu hubungan timbal baik antar warga sekolah dengan lembaga sekolah secara harmonis. Yang kelima, pelaksanaan manajemen humas diarahkan untuk membangun kegiatan humas secara internal dan secara eksternal. Program humas secara internal ditunjukkan untuk menjalin hubungan di lembaga pendidikan, terutama hubungan antar kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan tata usaha, guru dengan tata usaha, maupun hubungan kepala sekolah, guru, dan tata usaha dengan siswa. Selanjutnya, ruang lingkup dan kegiatan dalam manajemen humas pendidikan. Yang pertama, membina hubungan keluar atau publik eksternal. Tujuannya adalah untuk membangun persepsi positif masyarakat terhadap lembaga yang diwakilinya. Berdasarkan jenis-jenisnya, publik eksternal terdapat 1. Hubungan pers, yaitu menjalin dan menjaga hubungan dengan publik melalui media massa seperti media cetak, radio, film, dan televisi, yang terutama terfokus pada media cetak. Yang kedua, hubungan pemerintah, yaitu dengan mengelola dan menjaga koneksi dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga, hubungan masyarakat, dengan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga hubungan dengan komunitas
lokal. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan ke dalam atau publik internal. Tujuannya dari publik internal adalah untuk meningkatkan semangat kerja bagi para guru, tenaga akademik, dan karyawan lembaga atau instansi yang terkait. Berdasarkan jenis-jenisnya, publik internal meliputi 1. Hubungan karyawan, yaitu menjaga hubungan formal antara manajemen dan karyawan dalam hal kepegawaian. Hal ini mencakup penempatan, pemindahan, promosi, penghentian kerja, pensiun, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan manusia. Kan menjaga hubungan informal antara individu di sekolah sebagai manusia yang berinteraksi secara manusiawi. Ini mencakup hubungan antar manusia secara pribadi, bukan dalam kerangka formal. Kemudian yang ketiga, hubungan guru. Menjaga hubungan antara kepala sekolah dan komite, serta membantu menyelesaikan masalah yang muncul. Melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah kesulitan yang muncul, sehingga membantu memperbaiki hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, hubungan dengan pemegang saham atau hubungan industri, yaitu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah, yaitu menjalin hubungan dengan para pemegang saham. Kemudian yang D, komunikasi dalam manajemen humas pendidikan. Ada dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan yang diangkat oleh suatu lembaga atau instansi untuk melakukan tugas humas. Kegiatan komunikasi resmi ini dilakukan dengan teratur, direncanakan dengan jelas, dan tujuannya dinyatakan secara jelas. Yang kedua, komunikasi informal adalah komunikasi yang merujuk pada segala bentuk pertukaran gagasan atau ide yang terjadi melalui saluran yang tidak diatur sebelumnya. Selanjutnya, yang E, dokumen administrasi manajemen humas pendidikan. Yang pertama, menghubungkan media dengan menulis press release untuk surat kabar, radio maupun televisi, karena humas itu menjadi penghubung antara sekolah dan media. Yang kedua, menjaga hubungan baik dalam proses anggaran dan meminta umpan balik pabrik melalui kampanye dan publikasi pertanyaan anggaran. Yang ketiga, perencanaan komunikasi atau manajemen krisis dengan mengembangkan rencana terperinci tentang bagaimana komunikasi akan menjangkau publik, mengumpulkan bukti, dan bekerja sama dengan media. Yang keempat, pengumpulan pendapat dilakukan dengan menentukan sikap dan opini publik sebagai dasar perencanaan dan tindakan melalui penelitian formal dan informal. Yang kelima, dapatkan sekolah. Yang keenam, seperti riwayat sekolah, anggaran, maupun pengeluaran sekolah disimpan di pusat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau warga. Selanjutnya, yang ketujuh, komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan merencanakan dan mempublikasikan kegiatan sekolah di masyarakat dan mengembangkan peluang keterlibatan masyarakat dalam program sekolah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.